Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Rasyid sekaligus segas yang selaku dosen arsitektur dan operasi komputer. Saya di sini kelompok ya yang beranggotakan saya sendiri, Doni Yulianto dan juga Muhammad Alfarid Ahmadji, ingin mempresentasikan materi saya, yaitu media penyimpanan. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke slide pertama. Media penyimpanan adalah peralatan fisik yang menyimpan sebagai presentasi data. Media penyimpanan atau memori dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu primary memori atau memori utama ya. Nah, itu biasanya berupa itu RAM dan juga ROM. Sekarang ada secondary memori, yaitu bisa merupakan memori tambahan. Misalnya kita bisa menggunakan hard disk atau SSD yang kita butuhkan untuk menyimpan data kita. Nah, sekarang ada magnetic tape, adalah suatu media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. Jenis pertama mempunyai butir standar yang memiliki lebar pita 1/2 atau dalam kurung 12,7 mm. Untuk kedua adalah kaset ataupun cartridge, seperti halnya pada yang telah kita kenal pada kaset yang terdapat pada audio tape recorder. Nah, ini yang model lawas ya ini ya, karena sekarang kita sudah tidak memakai ini. Sekarang kita masuk ke representasi data pada magnet. Data direkam secara dikit pada media tape sebagai titik magnetisasi pada badan peroksidas. Sistem ini bekerja seperti kaset yang mungkin seperti kaset yang positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit seperti biner ya, atau sebaliknya tergantung tipe komputer dari pabriknya. Nah, tape ini terdiri dari 9 track. 8 track dipakai untuk merekam data dan track yang ke-9 untuk koreksi kesalahan. Sekarang kita masuk ke density pada magnetic tape. Salah satu karakteristik yang penting dari tape adalah density atau kepadatan, di mana data disimpan. Density adalah fungsi dari media tape dan drive yang digunakan untuk merekam data ke media tape. Satuan yang digunakan adalah byte per inch atau BPI. Umumnya density dari tape adalah 1600 BPI dan 6250 BPI. Byte per inch ekuivalen dengan karakter per inch. Nah, keuntungan menggunakan magnetic tape, dia lebih panjang, panjangnya tidak terbatas ya, density data tinggi, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah, kecepatan transfer data tinggi dan sangat efisien bila digunakan pada kepanjangan record dari sebuah tape. File memerlukan pemrosesan seluruhnya, bersifat serial atau sekuensial. Nah, sekarang kita masuk dalam keterbatasan menggunakan magnetic tape. Akses langsung terhadap record lambat karena masih menggunakan kaset. Masalah lingkungan, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Proses harus sekuensial, bersifat SASD. Nah, sekarang kita akan masuk ke punch card, adalah media penyimpanan berbentuk kartu, terbuat dari kertas tebal dengan perekaman data yang berbentuk lubang-lubang. Suatu bentuk penyimpanan data terdiri dari strip kertas panjang di mana lubang digunakan untuk menyimpan data. Digunakan pada abad ke-20 untuk teleprinter komunikasi. Untuk input komputer dari tahun 1950-an sudah disambut dan 1960-an, dan kemudian media penyimpanan untuk mini komputer dan peralatan mesin CNC. Magnetic disk adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah magnetum penyimpanan magnetis. DASD pertama yang dibuat oleh industri komputer pada magnetic disk, kecepatan rata-rata rotasi piringannya sangat tinggi. Akses ARM dengan read atau write head yang posisinya di antara piringan-piringan di mana pengambilan penyimpanan representasi datanya pada permukaan piringan. Data disimpan dalam track. Contoh adalah floppy dan hard disk. Nah, ini kita
sudah masuk ke dalam hard disk, karena ini menggunakan kaset tapi dia modelnya magnet. Sekarang seperti ini ada gambarnya ya, kita bisa lihat ada silinder dan ada sebuah as yang untuk movement rotasi. Nah, sekarang kita masuk ke hard disk. Hard disk merupakan salah satu jenis piringan magnetik yang memiliki kapasitas yang besar. Hard disk, hard drive atau fixed disk media ini bersifat non volatil. Pada penyimpan data dapat menyimpan data meskipun tidak ada aliran listrik. Pada perkembangannya, hard disk memiliki dua ukuran, yaitu 2,5 dan 3,5. Yang dimana 3,5 dikembangkan untuk interval pada PC, sedangkan 2,5 untuk desktop. Nah, jenis-jenis hard disk ada PSS, SCSI, ada PATA, ada SATA, eksternal, dan SSD. Sekarang kita akan coba bahas satu-satu ya. Nah, SCSI, Small Computer System Interface. Pada awalnya SCSI bernama SASI. Nah, SCSI banyak digunakan untuk koneksi dalam server dan juga banyak digunakan untuk perangkat elektronik. PATA atau paralel ATA. Pada awalnya hard disk PATA disebut dengan ATA. Namun setelah munculnya SATA ditambahkan dengan kata paralel. Kedepannya untuk membedakan antara teknologi PATA dan SATA. Disebut dengan paralel ATA karena pemasangannya dilakukan secara paralel dengan device atau IDE lainnya. SATA atau serial ATA. SATA merupakan pengembangan dari PATA. Pertama kali dirilis pada 2002, SATA didefinisikan sebagai teknologi yang didesain untuk menggantikan ATA secara di mana satu device dipasang pada port SATA sehingga pemasangan kabel lebih rapi dan lebih kecil dibandingkan kabel PATA. Nah, sekarang kita akan bahas konverter PATA atau SATA. Sekarang ini mainboard didesain untuk menghilangkan port IDE. Jadi bila kita punya hard disk PATA tidak bisa langsung dipasang di mainboard. Untuk itu perlu dipasang konverter agar bisa digunakan pada mainboard yang tidak ada port IDE-nya. Nah, sekarang kita akan bahas keuntungan konverter PATA atau SATA. Kita tidak perlu membeli hard disk SATA jika upgrade mainboard yang tidak ada port IDE-nya. Tidak perlu memindah data ke hard disk SATA karena bisa jadi hard disk sekunder. Lebih hemat dan dari beli hard disk SATA. Nah, ada kekurangan juga, tapi ada kekurangannya juga, yaitu perlu power tambahan untuk mencari daya konverter. Jika ruang hard disk atau casing komputer kurang luas, maka konverter tidak bisa dipasang dalam komputer. Nah, kita akan bahas hard disk eksternal. Disk eksternal merupakan pengembangan dari hasil internal yang digunakan untuk menyimpan data dengan kapasitas besar dan mudah dibawa kemana-mana. Seperti ini. Kita akan menyalakan kabel USB-nya di sini. Satunya kita akan sambungkan ke port USB pada laptop. Nah, sekarang kita akan bahas SSD atau Solid State Disk. SSD adalah media penyimpanan model baru, di mana jauh lebih cepat dan lebih kuat dari hard disk biasa. Pada disk media penyimpanan yang digunakan berbentuk piringan-piringan seperti CD atau DVD. Sedangkan pada SSD media penyimpanan yang digunakan sudah full berupa chip, sama seperti yang digunakan dalam flash disk namun dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Alfareta Panji Gunawan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Deni Yuliandoko telah mempresentasikannya. Sekarang saya lanjut mengenai perbandingan SSD dan HD atau hard disk. Sebenarnya ini sama-sama hard disk, cuman beda tipe. Perbandingannya adalah waktu mulai bekerja atau startup itu yang lebih cepat SSD dan tidak memiliki bising atau dengung, mengingat tidak adanya komponen yang bergerak, terus lebih hemat daya listrik, terus lebih kebal terhadap guncangan, getaran, dan temperatur yang tinggi. Dengan kapasitas penyimpanan yang sama, SSD memiliki bobot yang lebih ringan. Itu adalah keunggulan dari SSD dibanding
hard disk. Dan media penyimpanan memory card atau flash memory card merupakan media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Selain itu juga ada media penyimpanan berupa USB atau flash disk. USB flash disk ini bisa dikenal juga flash drive atau USB case. Memiliki kapasitas data yang besar, tidak gampang rusak, serta berukuran kecil hingga mudah dibawa kemana-mana. Dan juga floppy disk atau juga disket. Nah, ini merupakan penyimpanan yang terdiri atau satu buah letter dan dilindungi oleh penutup berbentuk kotak tipis. Floppy disk atau disket digunakan untuk menyimpan data dari komputer satu ke komputer lain. Disket berisi sebuah piringan magnetik. Ada lagi penyimpanan optical disk. Nah, ini di optical disk itu ada CD dan juga DVD, terus HD DVD, terus ada juga Blu-ray. Nah, kalau CD itu ada tipenya CD-R dan CD-RW. Tetapi kalau misalnya DVD ada di DVD-R dan DVD-RW. Kita bahas tentang CD. CD merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan melalui laser. CD berbentuk lingkaran dengan diameter 120 mm serta memiliki lubang di tengahnya yang berdiameter 15 mm. Kapasitas penyimpanan CD dapat mencapai 870 MB atau MB yang dapat menyimpan data hingga 99 menit. Contohnya CD-R atau CD recorder. Ini merupakan jenis CD yang dapat menyimpan data seperti halnya disket, namun isinya tidak dapat diubah lagi. Dan ada juga CD-ROM. Compact disk read only memory adalah jenis piringan optik yang punya sifat hanya bisa dibaca. Dan juga ada CD-RW, CD writable, merupakan jenis CD yang dapat menyimpan data namun isinya dapat dihapus dan dapat diganti dengan data yang baru. Terus perbedaan dari CD-R dan CD-RW. Kemudian ada DVD atau disingkat atau panjangan dari digital video disc. DVD merupakan pengembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasa, yaitu sekitar 4,7 GB. Nah, HD DVD atau HD High Definition Digital Versatile Disc adalah pengembangan lebih lanjut dari DVD keting DVD. Keting DVD-nya dibuat secara high definition untuk menghasilkan video yang lebih bagus. Menggunakan laser biru yang lebih pendek, isinya bisa sampai dengan 15 GB. DVD ada yang single layer dan 30 GB untuk yang double layer. Kemudian ada Blu-ray. Seperti DVD, Blu-ray juga menggunakan sinar biru dalam pembacaan datanya. Perbedaannya terletak pada diafragmanya atau numerical aperture-nya, yaitu 0,85 untuk Blu-ray dan HD DVD sama seperti DVD, yaitu 0,65. Oleh karena itu, kepadatan data Blu-ray lebih tinggi dari HD DVD. Isinya mencapai 25 GB untuk yang single layer dan 50 GB untuk yang double layer. Nah, ini yang terakhir ada storage. Ini adalah media penyimpanan di mana Anda dapat menyimpan berbagai macam file di server cloud storage tersebut. Dengan cloud storage, Anda tidak perlu lagi menyimpan data Anda di hard disk atau di flash disk. Jadi nggak ada lagi alasan dengan flash disk. Beberapa penyedia cloud storage diantaranya ada Google Drive, Ubuntu One, SkyDrive, Dropbox, dan Supershift. Nah, ini keuntungan menggunakan cloud storage itu file bisa diakses di mana aja dan kapan saja. Terus nggak perlu repot-repot bawa flash disk atau CD yang kemungkinan bisa hilang dan rusak. Terus juga bisa berbagi
dan dengan teman atau keluarga. Oke, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.